Ruang Tyrannus kali ini akan menyorot pertanyaan-pertanyaan pilihan dari tema kiamat apa itu, dengan satu harapan, agar mata hati kita kembali berfokus kepada Kristus dan yakin sepenuhnya bahwa gereja Tuhan akan mengambil peranan yang sangat penting untuk terjadinya pemulihan segala sesuatu, dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan masih tetap mengontrol dan mengendalikan segala sesuatunya. Benarkah itu akan terjadi mengenai rapture itu, Pastor? Kapan itu akan terjadi? Nah, apakah Pastor Stephen nggak bisa memprediksi, Pastor? Kapan kira-kira itu akan terjadi, Pastor? Yang pertama, saya mungkin ingin menegaskan bahwa istilah rapture itu sendiri di Alkitab tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah kita temukan dalam terjemahan Alkitab apapun, khususnya berbahasa Indonesia, yang memasukkan istilah kata rapture. Alkitab berbahasa Inggris menyebut atau menuliskannya dengan istilah being caught up, diangkat naik. Istilah rapture itu mulai dikeluarkan oleh para pengkhotbah akhir zaman, pengkhotbah tentang kiamat, yang menggambarkan bagaimana orang-orang percaya akan dibawa meninggalkan dunia ini karena ada pemerintahan antikristus yang akan menguasai dunia, dan kemudian untuk menyelamatkan orang-orang percaya tersebut, Tuhan mengangkat orang-orang percaya itu. Seringkali digambarkan dengan sebuah penggambaran bagaimana orang-orang yang ada yang diangkat itu bajunya apanya semua ketinggalan. Jadi cuman nggak bawa apa-apa gitu. Istilahnya diangkat begitu saja dalam kemuliaan, tapi semua yang lahiriah, semua yang manusiawi, semua yang duniawi ditinggalkan. Istilah rapture seperti itu tidak ditulis di Alkitab. Tapi Alkitab menggambarkan bagaimana orang-orang percaya ketika terus berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Alkitab pernah menggambarkan itu lewat kehidupan Henokh. Ketika Henokh hidup bergaul dengan Tuhan secara karib, Alkitab mengatakan Tuhan membawa Henokh masuk dalam kemuliaan. Nah, istilah hidup bergaul karib dengan Tuhan dan kemudian Tuhan mengangkat Henokh, itu mempergunakan istilah caught up, bukan rapture. Istilah caught up itu sendiri sebetulnya kalau berbicara dalam konteks orang-orang percaya di akhir zaman, gereja Tuhan, sebetulnya merujuk kepada terjadinya sebuah momen, terjadinya sebuah kondisi dan keadaan di mana orang-orang percaya dikuasai oleh Roh, hidup dalam kuasa Roh. Pakai istilahnya Paulus, yang dapat binasa ini mulai mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini mulai mengenakan yang tidak dapat mati. Kalau merujuk kepada apa yang Rasul Yohanes tegaskan dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, dituliskan pada waktu itu Yohanes ada dalam kuasa Roh dan kemudian diangkat naik, being caught up to the throne, diangkat naik ke sorga, ke ruang tahta. Nah, peristiwa diangkat naik inilah yang seringkali menjadi kontroversi. Kenapa? Karena orang memiliki sebuah persepsi bahwa dunia ini nanti akan dikuasai oleh antikristus dan akan dihancurkan oleh Tuhan karena dosa-dosa dan perbuatan jahat yang ada. Tapi kita seringkali melupakan bahwa apapun yang terjadi dalam sejarah di atas muka bumi ini seringkali itu akan berulang. Pemahaman orang bahwa Tuhan harus menghukum bumi, menghancurkan bumi karena dosa-dosa yang ada, seringkali dikaitkan dengan peristiwa Sodom dan Gomora yang dihancurkan. Tapi seringkali kita kembali lupa
bahwa peristiwa Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan bukan disebabkan karena dosa-dosa yang terjadi di Sodom dan Gomora, tapi lebih merujuk kepada tidak adanya orang benar yang hidup dan menduplikasi diri, menduplikasi kebenaran di Sodom. Karena Lot yang diharapkan menjadi orang benar ternyata tidak berfungsi seperti yang seharusnya. Lalu kalau kita merujuk kepada nubuatan kitab Maleakhi pasal yang keempat, Alkitab juga menubuatkan bahwa pada hari-hari yang terakhir Tuhan sekali lagi akan mencurahkan roh dan kuasa Elia yang akan membawa kembali berbaliknya hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya Tuhan tidak perlu menghukum bumi sehingga musnah. Dengan kata lain, istilah Tuhan harus menghukum bumi itu masih optional. Jadi Pastor, itu bisa tidak terjadi masa penganiayaan Bisa, besar itu? bukan masalah aniaya besarnya yang tidak terjadi. Karena kalau kita berbicara dari sejak Yesus naik ke sorga, ya, lalu Alkitab menceritakan orang-orang percaya, para rasul mulai memberitakan Injil kepada sekalian bangsa. Itu saja sudah mulai terjadi aniaya. Dan sampai hari ini kita mendapati terus terjadi aniaya. Dan semakin intensif aniayanya, makin masif, makin beragam bentuknya. Kita di Amerika pun jangan dianggap Injil tidak ada aniaya. Satu negara yang dianggap sebagai negara Kristen istilahnya, karena dibangun di atas konstitusi yang bersumberkan kepada Injil. Bahkan di mata uangnya dituliskan In God we trust. Itu tetap ada aniaya. Jadi jangan katakan, wah nanti akan ada aniaya yang lebih dahsyat lagi. Kurang dahsyat apa Injil dianiaya. Tapi terlepas dari berbagai aniaya yang masih harus dihadapi oleh gereja Tuhan, kalau kita membaca lebih lanjut di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, di sana diceritakan ada keputusan Tuhan yang menyatakan bahwa walaupun istilahnya itu ada tanduk gitu yang datang memerangi orang-orang benar, tapi Tuhan sudah membuat ketetapan dan keputusan bahwa pemerintahan di atas muka bumi ini akan dipercayakan kepada orang-orang benar. Pada awal tahun 2021, ada banyak orang percaya yang ingin mengetahui apa-apa saja yang akan terjadi di tahun ini. Mereka mencari hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam dimensi profetik dan siap mendengar nubuatan yang akan terjadi. Semakin menyeramkan dan menakutkan event-event yang disampaikan, maka semakin besar juga ketakutan yang muncul dalam batin mereka. Episode yang lalu Pastor Stephen menjelaskan mengenai Kain dan juga Ham. Nah, ini sebenarnya apa hubungannya Pastor dengan kiamat? Apakah ini sangat terkait dengan keruntuhan Babel yang seperti dinubuatkan dalam kitab Wahyu, atau seperti apa Pastor? Ya, kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu tentang kehancuran sistem Babel, maka mau tidak mau kita harus melihat ke belakang juga. Karena istilah sistem Babel itu sendiri sebetulnya berbicara tentang sistem kehidupan sehari-hari yang selama ini kita jalani, tapi dibangun di atas dasar ataupun berdasarkan, pakai tanda kutip, inspirasi, nilai-nilai, value yang menentang Tuhan. Itu definisi dari sistem Babel itu Itulah sendiri. definisi dari sistem Babel itu sendiri. Secara simpelnya seperti itu. Nah, ini semua tidak terjadi begitu saja hanya dalam beberapa tahun terakhir. Ini semua sebetulnya sudah dimulai dari sejak zaman ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab menceritakan Adam dan Hawa kemudian memiliki anak yang bernama Kain dan Habel. Tapi karena Kain pada waktu itu tidak bisa mengendalikan emosi negatif yang menguasai dirinya, akibat merasa ditolak, persembahannya ditolak oleh Tuhan, maka kemudian dia membunuh Habel. Kain sendiri pada akhirnya diusir keluar dari hadirat Tuhan, dan kemudian mulai membangun keluarga dan peradabannya sendiri.
tapi keluarga dan peradaban yang Kain bangun sama sekali bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga sebagai akibatnya walaupun ada banyak pencapaian-pencapaian, kesuksesan-kesuksesan yang keturunan Kain munculkan, pada saat yang sama kejahatan yang dilakukan keturunan Kain juga semakin bertambah dahsyat. Sehingga Tuhan terpaksa harus menghancurkan bumi dengan air bah. Lalu setelah air bah, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet memulai sebuah peradaban baru di atas muka bumi ini. Tapi karena masih adanya kecenderungan hati yang melakukan kejahatan dalam diri manusia yang di era baru ini, maka pada akhirnya terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan. Ham sebagai anak Nuh sempat meniduri ibunya sendiri, istri Nuh. Sehingga lahirlah Kanaan. Dan dari garis keturunan Ham memang sepertinya kecenderungan manusia yang melakukan kejahatan ini terus bertambah-tambah. Walaupun pada saat yang bersamaan ada banyak pencapaian-pencapaian yang terus terjadi lewat garis keturunan Ham ini. Seperti dari garis keturunan Ham lahirlah Nimrod. Ini penguasa dunia pada masa itu, ya, istilahnya. Dan dari garis keturunan Ham ini ada banyak kemajuan-kemajuan secara struktural, secara infrastruktur, strata kehidupan dan berbagai aspek kehidupan seperti mulai terbangun, tertata. Tapi itu semua mengakibatkan manusia jadi semakin hidup dalam ketergantungan terhadap uang dan kekuatannya sendiri. Kalau kita loncat ke hari-hari yang terakhir ini, Alkitab menubuatkan tentang akan munculnya seorang penguasa yang disebut sebagai antikristus. Nah, ini sebetulnya kurang lebihnya gambaran yang tidak jauh berbeda dengan di zaman garis keturunan Ham lahirlah atau muncullah Nimrod. Yang ditulis di dalam Alkitab sebagai seseorang yang pemburu yang gagah perkasa. Tapi kalau kita membaca dalam terjemahan yang lain, sebetulnya terjemahannya bukan seperti itu. Kalau saya sempat lihat-lihat dalam salah satu buku terjemahan dari Korea, ada catatan dalam Alkitab bahasa Korea yang menuliskan Nimrod itu sebutannya adalah seseorang yang dengan gagah perkasa berdiri untuk menentang Tuhan. Jadi memang melawan Tuhan. Memang niatnya melawan Tuhan. Ya, dia membuat Menara Babel pun adalah karena dia ingin menentang Tuhan. Tujuannya yang pertama, kenapa dia membuat Menara Babel? Tujuannya yang pertama, supaya kita tidak terserak katanya. Sementara Tuhan memberi perintah supaya seluruh bumi dipenuhi. Lalu kemudian yang kedua, supaya kita mencari nama. Nah, ini kan menunjukkan keegoisan dan keakuan yang semakin meningkat dalam diri manusia. Lalu tujuannya ketika membangun Menara Babel itu supaya atapnya sampai ke langit. Ini menunjukkan kalau mereka itu tidak percaya kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, menentang suara Tuhan yang menyatakan aku tidak akan pernah menghukum bumi dengan air bah lagi. Jadi mereka bikin itu Menara Babel sampai ke langit. Tujuannya supaya kita nggak percaya sama Tuhan. Jangan-jangan besok ada air bah lagi. Tapi biarin aja ada air bah. Toh kita membangun menara yang sampai ke langit, kita tinggal naik ke atas sehingga kita selamat dari air bah. Nah, jadi dari prinsip yang ditulis di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, di Kitab Kejadian, Nimrod membangun Menara Babel. Istilah Menara Babel itulah yang sebetulnya menjadi cikal bakal dari apa yang ditulis di dalam Alkitab sebagai sistem Babel. Banyak yang berseru agar Tuhan segera datang atau mengangkat mereka ke sorga. Karena bagi mereka dunia ini sudah tidak layak untuk dihuni, penuh dengan tekanan dan sangat gelap, serta tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Apalagi jika mendengar kabar bencana, krisis ekonomi, peperangan, kerusuhan, semuanya itu seolah menegaskan bahwa Tuhan akan segera datang dan menjemput mereka. Daripada ikut tersiksa, lebih baik cepat pergi ke sorga.
Belum lagi ketika kabar tentang antikristus terus menyeruak sebagai otak skenario dari segala kabar konspirasi dunia. Mencari tahu siapa tokoh antikristus dan apa yang akan dilakukan olehnya menjadi hal yang sangat menarik. Apakah seperti itu sejatinya respon dari orang percaya menghadapi segala yang akan terjadi di akhir zaman ini? Kalau kita ngomongin kiamat itu tidak terlepas dari angka 666. Nah, itu kan katanya antikristus, Pastor. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, benarkah, Pastor, satu saat nanti kita akan ditato di dahinya dengan bertuliskan 666? Apakah itu benar akan terjadi? Kalau kita belajar tentang antikristus, sebetulnya di zaman kisah para rasul, atau lebih tepatnya pada masa Rasul Yohanes sebagai rasul anak domba yang terakhir yang masih hidup pada waktu itu, Rasul Yohanes sudah memberikan sebuah warning bahwa antikristus itu akan muncul, tapi dia juga memberikan pernyataan bahwa sudah ada di antara kita. Nah, ini sebetulnya bicara tentang spirit antikristus. Spirit antikristus. Ya. Rasul Yohanes memberikan penegasan bahwa sudah ada spirit antikristus yang merebak, menyebar di mana-mana. Khususnya bertujuan untuk membuat setiap orang percaya tidak lagi memanifestasikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Namanya saja antikristus. Nah, spirit antikristus ini sebetulnya bekerja melalui kehidupan sekuler sehari-hari, di mana dalam kehidupan sehari-hari orang seperti dikondisikan cenderung untuk hidup bergantung mengandalkan uang. Dan spirit antikristus itu memang mengkondisikan semua orang yang ada dalam dunia ini untuk tidak pernah bisa hidup bergantung kepada Tuhan. Berkebalikan. Dan spirit antikristus ini juga mengkondisikan orang-orang percaya untuk selalu hidup dalam ketergantungan terhadap uang. Sehingga sebagai akibatnya orang-orang percaya tidak lagi memanifestasikan Kristus, tidak lagi hidup dalam ketergantungan terhadap Tuhan. Itu sebetulnya tujuan utama dari spirit antikristus yang bekerja di atas muka bumi ini. Nah, spirit antikristus ini dengan perjalanan waktu itu akan mengakibatkan terbangunnya satu kelompok generasi dari orang-orang yang memang membenci Kristus, membenci ketergantungan terhadap Tuhan, menolak ketergantungan terhadap Tuhan. Mulai ada orangnya, mulai bermanifestasi. Pertamanya in the spirit, lalu kemudian karena spirit ini terus bekerja di tengah-tengah kehidupan sehari-hari manusia, maka akan mulai mencetak, membentuk beberapa orang, sekelompok orang. Jadi ini sekarang menjadi person, spirit yang mencetak menjadi person, mencetak manusia yang ada untuk mulai menolak keberadaan Tuhan, tidak mau bergantung kepada Tuhan, mulai mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan kelompok ini biasanya memiliki etos kerja yang lebih daripada orang-orang lain yang masih mengandalkan kekuatan Tuhan. Dengarkan ini, kalau engkau terus belajar membuka telinga rohanimu dan engkau terus menyelaraskan hidupmu dengan frekuensi sorga, saya mendorong saudara, ayo 1 jam 1 kali naikkan penyembahan, naikkan pujian, deklarasikan firman, supaya frekuensi rohani kita terus selaras dengan sorga, tidak tercemar, tidak ditarik oleh frekuensi dunia ini, sehingga kita pun dipengaruhi atau ada dalam tekanan roh antikristus. Kita pun tidak akan terjebak melangkah mengikuti jejak kaki orang fasik yang kelihatannya sukses sebagai manifestasi dari roh antikristus tadi. Nah, saya percaya nanti akan muncul ada satu figur yang mengaku diri sebagai juru selamat dunia pakai tanda petik,
yang sebetulnya adalah manifestasi dari roh antikristus. Tapi kita tidak akan bicara tentang itu saat ini. Yang saya mau tegaskan buat saudara adalah, ayo kita hari ini mulai terus melatih diri kita, mendisiplin diri kita, menyelaraskan hidup kita dengan frekuensi sorga. Sehingga apapun yang Tuhan ingin firmankan, dengan leluasa kita bisa dengar, kita bisa terima, dan kita akan mengalami ada terobosan-terobosan ilahi dalam keilahian Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan mengangkat kita naik menjadi orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani. Orang lain boleh alami kegoncangan, tapi Ishak justru establish pada masa-masa kegoncangan. Hal yang sama akan terjadi atasmu, kekasih Tuhan. Aku deklarasikan, aku nubuatkan di dalam nama Yesus. Selama engkau terus selaraskan frekuensi hidupmu dengan frekuensi sorga, selama engkau terus melangkah dalam ketaatan, selama engkau terus dengar-dengaran dengan Tuhan, semustahil apapun kondisi dan keadaan yang engkau sedang hadapi, kedaulatan Tuhan, campur tangan Tuhan akan berlaku atasmu. Dia akan menata ulang duniamu. Dan dia akan membawa engkau alami duniamu menjadi tertata, menjadi terbangun, sangat indah, seperti ada Taman Eden kembali dalam hidupmu. Aku deklarasikan ini di dalam nama Yesus. Engkau tidak akan pernah menjadi jemaat biasa. Engkau bukan lagi hamba Tuhan biasa. Engkau akan menjadi orang-orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani. Dan Tuhan posisikan engkau untuk menjadi orang-orang yang memiliki pengaruh besar di kota, di daerah, di komunitas di mana engkau ada. Sehingga lewat hidupmu, orang-orang yang ada di daerah, di komunitas, di kota di mana engkau ada, bisa engkau ayomi berjalan dalam kebenaran. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Nantikan dan saksikan kembali Ruang Tiranus 2021 dengan tema-tema yang akan membangun dan memperlengkapi kehidupan Anda untuk memanifestasikan Kristus di atas muka bumi ini.